Pembacaan firman hidup terdapat di 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 20. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 20. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau Anda kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ini adalah firman Tuhan. Amin. Judul khotbah, andai kata tidak ada kebangkitan Kristus. Khotbah akan dibawakan oleh Pendeta Yunduhi.
meskipun kita mendengar nyanyian yang dibawa oleh KUR yang pernah dinyanyikan, namun kita tetap sangat mengharukan. Zaman sekarang ini banyak berita tentang virus corona, saudara ya. Dalam satu hari pun saya sendiri banyak dapat VOD yang pendek, singkat tentang virus corona. Jadi mau tak mau bisa nonton juga. Namun berita-berita demikian hanya mencemaskan kita. Bukannya jadi senang, gembira, tetapi lama-kelamaan hatinya jadi sedih kan. Maka daripada kita merenungkan berita virus corona, lebih baik saya sarankan saudara-saudara merenungkan berita kabar sukacita yang sejati. Apa yang Tuhan katakan, kita merenungkan ini, saudara. 1 minggu kita telah melewatinya, dan hari ini kita menyambut hari kebangkitan. Seluruh Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu menunjuk pada satu hal, yaitu kayu salib. 6 jam disalib, dari tubuh Yesus darah keluar. Saat itu setan bertepuk tangan dan berpikir bahwa merekalah yang menang. Mereka bersuka cita, tukar kado. Tapi mereka salah kira. Ternyata itu adalah saat ketika darah kayu salib menghancurkan setan iblis. 6 jam yang pendek tersebut merupakan waktu yang menyempurnakan penebusan. Dan di dalamnya terkandung isi yang luar biasa, yaitu terkandung kebangkitan dan ubah bagi jemaat kudus, serta penghakiman dari sorga dan pusaka dari sorga. Tuhan Yesus yang mati, bangkit kembali, lalu menampakkan dirinya sebanyak 11 kali selama 40 hari kepada murid-muridnya. Jadi kayu salib Yesus Kristus bukannya membawa keputusasaan, tetapi pada akhirnya membawa harapan bagi umat manusia. Yaitu itu mengakhiri malam dari maut dan membawa pagi dari hidup yang baru. Dan pagi hari ini Tuhan telah bangkit dan pekerjaan iblis telah selesai. Dan saya percaya bahwa saat ini kita semua sedang beribadah di tempat tinggal masing-masing dengan sukacita dan gembira. Andai kata tidak ada kebangkitan Kristus, jika seandainya Kristus tidak dibangkitkan, nah, ini adalah sebuah asumsi. Jika asumsi ini fakta, maka umat manusia akan hancur tanpa harapan. Yaitu manusia tidak bisa terlepas dari belenggu dosa dan kejahatan serta maut. Nah, di pembacaan hari ini Rasul Paulus mengasumsikan hal-hal seperti demikian. Andai kata tidak ada kebangkitan Kristus, maka akan membawa akibat yang seperti apa? Sambil merenungkan akibat yang malang tersebut, saya akan berbagi kasih karunia bersama dengan saudara. Jadi pertanyaannya, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, bagaimana? Seandainya
Kristus tidak dibangkitkan, maka bagaimana? Yang pertama, gereja akan menjadi pelari yang tidak memegang tongkat estafet Injil. Jadi kita akan menjadi pelari yang tidak memegang tongkat estafet Injil. 1 Korintus 15 ayat 14, 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Maksudnya, jika Kristus tidak bangkit kembali, jadi bagaimana? Bagi umat Kristiani, intisari dari iman akan hilang. Dan Tuhan kita tidak bisa menjadi sasaran iman kita. Dan gereja akan tidak memiliki firman yang dapat disampaikan, yaitu tidak memiliki firman. Kenapa, saudara? Karena jika lihat Yohanes 6 ayat 63, Yohanes 6 ayat 63, di dalam firman Yesus terdapat roh yang menghidupkan. Lalu di Yohanes 8 ayat 51 dikatakan bahwa jika kita menuruti firman Yesus, kita akan menerima berkat ubah. Jadi orang-orang bisa bertanya seperti ini. Yesus sendiri pun tidak bangkit kembali, maka dia mau menghidupkan orang lain? Ya, seandainya tidak ada kebangkitan, orang-orang bisa berkata seperti demikian, ya kan? Dan karena itu, gereja tidak akan ada harapan akan surga, serta tidak ada sasaran yang dapat dipercayai. Karena kebangkitan itulah fondasi dari Injil yang gereja sampaikan. Dasar dari iman gereja atau dasar dari iman jemaat kudus itu adalah kebangkitan Kristus. Orang-orang Yunani yang adalah mayoritas anggota dari gereja Korintus memiliki gagasan tentang ketidakmusnahan roh jiwa. Isinya, karena manusia memiliki roh jiwa yang agung dan tubuh yang hina, maka selagi hidup di bumi ini, roh jiwa terkurung pada penjara tubuh yang hina. Dan setelah mati, tubuh kembali ke debu tanah. Dan roh jiwa akan dibebaskan. Lalu dipindahkan ke dunia kosmos yang kekal. Saudara-saudara, akan tetapi di pengakuan iman rasuli kita percaya pengampunan dosa, kebangkitan daging serta hidup yang kekal. Roh jiwa kita bukannya seperti terjepi dan tertarik masuk ke dalam kosmos. Agama Kristen kita bukanlah iman yang samar-samar seperti demikian. Roh jiwa manusia bukannya bergantung pada suatu alam semesta, tetapi ada di dalam Tuhan Allah. Jadi, tubuh kebangkitan kita kondisinya akan menjadi tubuh rohania. Tubuh rohani, yaitu tubuh rohania yang diubah. Sebagai referensi, Filipi 3 ayat 21, Kolose 3 ayat 4, 1 Korintus 15 ayat 43. Jadi kebangkitan dari tubuh Yesus yang surgawi adalah teladan dan contoh dari kebangkitan tubuh kita yang alamiah. 1 Korintus
15 ayat 49 dan 53 mengatakan demikian. Saudara-saudara, sebelum mati, ketika Yesus ada di bumi ini, Yesus memiliki tubuh jasmani. Tapi setelah bangkit sebagai tubuh rohania, tubuh Yesus dapat dikenali. Yaitu ia memiliki tubuh yang berkepribadian yang dapat dikenali oleh mata murid-murid, sangat jelas bahwa ia adalah Tuhan Yesus. Nah, ketika kita bangkit kembali, tubuh kita akan menjadi tubuh yang seperti apa? Ini dapat diketahui jika melihat Yesus yang bangkit. Nah, saudara-saudara, gereja agama Kristen kita percaya pada hidup kembalinya roh, jiwa, dan tubuh dengan sempurna. Juga kita menyampaikan hal itu. Ketika Tuhan yang bangkit kembali tampak kepada murid-murid, mereka kaget. Mereka pikir Tuhan itu sebagai roh. Dan mereka kaget, takut. Yesus menunjukkan tangannya dan kakinya. Lukas 24 ayat 39. Nah, saudara-saudara, jadi jika kita menolak tentang kebangkitan tubuh kita, berarti kita juga akan menolak kebangkitan Yesus. Jika demikian, iman agama Kristen kita akan runtuh total. Jadi, dalam sejarah penebusan, haruslah ada kematian Yesus di salib serta kebangkitannya. Tidak bisa satunya terlewatkan. Harus dua-duanya ada. Jika yang satu ditolak, maka Yesus tidak bisa jadi. Paulus pun mengakui dua hal ini. Dikatakan tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Roma pasal 1 ayat 3 sampai 4 mengatakan demikian. Kita bukan hanya menyembah Yesus yang mati di salib. Sasaran ibadah kita adalah Yesus Kristus, anak Allah yang telah bangkit. Disitulah ada keselamatan. Tetapi seandainya tidak ada kebangkitan Yesus, maka Yesus hanya seorang Yahudi yang hebat, seorang guru yang luar biasa saja. Yaitu ia hanya akan menjadi sosok yang meninggalkan ajaran yang baik, yang memberikan harapan bagi umat manusia. Seandainya tidak ada kebangkitan Kristus, Yesus hanya merupakan seorang manusia yang mati untuk kebenaran. Yaitu hanya sosok yang melawan Raja Herodes dan kerajaan Roma. Lalu dijatuhi hukuman mati begitu saja. Jika demikian, kayu salibnya tidak bisa menjadi kekuatan untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi lewat peristiwa kebangkitan Kristus, murid-murid berubah. Murid-murid yang telah menyaksikan kebangkitan menjadi mengenali Yesus sebagai Tuhan, Tuhan Allah. Mereka percaya Yesus sebagai juru selamat. Yaitu mereka benar-benar sadar bahwa penyelamatan orang Kristen ada pada kayu salib. Itu sebabnya seandainya tidak ada kebangkitan, gereja akan anjlok. Kita semua akan anjlok menjadi perkumpulan yang sia-sia, yang tidak ada bobotnya.
yang tidak memiliki pemberitaan firman. Yaitu hampir kita menjadi seperti kaleng kosong yang tidak ada isinya. Namun Yesus telah bangkit. Yang kedua, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka kedua, gereja akan menjadi perkumpulan dari para pembual yang tidak memiliki kebenaran. Gereja akan menjadi perkumpulan dari para pembual, pendusta, pembohong yang tidak memiliki kebenaran. 1 Korintus 15 ayat 15. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Seandainya tidak ada kebangkitan Kristus, akan jadi bagaimana? Maksud Paulus, bukankah semua orang yang bersaksi tentang itu akan menjadi para pembual, pendusta, pembohong? Yaitu Paulus, rasul-rasul, maupun gereja juga yang telah bersaksi tentang kebangkitan sebagai pesan utama dari agama Kristen. Juga seluruh hamba-hamba Tuhan dan gereja di dunia akan menjadi pembual, pembohong, pendusta seandainya tidak ada kebangkitan. Artinya selama 2000 tahun pendeta-pendeta dan gereja-gereja hanya membual saja. Tapi kalau Kristus tidak dibangkitkan kembali, apakah kesaksian Injil itu dapat terjadi? Jika kebangkitan itu dusta, penginjilan atau misi ke seluruh dunia pun sudah lama kehilangan hidupnya. Tapi gereja sampai hari ini pun terus bersaksi tentang kebangkitannya dan bertumbuh dengan kuat. Jadi iman yang telah menyaksikan kebangkitan Yesus, itulah yang telah menjadi kekuatan yang menjaga gereja selama 2000 tahun. Banyak martir bisa mati dengan sukacita. Nah, itu pun karena iman kebangkitan. Kisah Para Rasul 4 ayat 2. Kisah Para Rasul 4 ayat 2 dikatakan, mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 20, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Rasul Paulus pun menderita karena kebangkitan Tuhan. Ia menerima sebanyak 5 kali 39 pukulan yang biasa orang Yahudi berikan. 3 kali ia dipukuli dengan tongkat, 1 kali dilempari batu, 3 kali mengalami kapal karam, seharian penuh naskah aslinya. Ia terombang-ambing di laut yang dalam. Dalam perjalanan yang sulit dan panjang, beberapa kali ia melewati sungai yang bahaya. Ada bahaya penyamun, bahaya orang-orang Yahudi, serta bahaya orang kafir. Selain itu pun, ia juga mengalami bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di laut. Ia menghadapi bahaya dari saudara-saudara palsu, juga bahaya ia letih dan lesu. Tidak bisa tidur, makan, dahaga, haus, juga tidak ada pakaian.
kedinginan, menderita oleh kedinginan karena tidak ada pakaian. 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 27. Lalu Stefanus juga sama. Stefanus juga tentang adegan ia menjadi martir, Alkitab mencatat seperti ini. Dengan penuh Roh Kudus, ia memandang ke langit. Dan ia melihat kemuliaan Allah serta rupa Yesus yang berdiri di sebelah kanan Allah. Dan Stefanus berseru, "Lihatlah, surga terbuka dan Yesus yang adalah anak Allah sedang berdiri di sebelah kanan Allah." Dan di saat itu orang-orang tutup kuping mereka dan berseru mencaci maki Stefanus kan. Mereka membawanya keluar kota untuk membunuhnya dengan merajam batu. Saat itu mereka melepaskan jubah mereka dan taruh di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 58. Stefanus akhirnya kena rajam batu yang terbang seperti hujan es sehingga seluruh badannya terluka. Tapi di tempat itu ia sedang melihat Tuhan Yesus yang telah bangkit. Nah, seperti demikian kebangkitan telah menjadi fondasi dan ciri-ciri khusus ketika gereja Kristus lahir. Di tahun 1943 di Korea ada seorang pendeta yang namanya Ju Gi-cheol. Beliau menjadi martir di dalam penjara karena percaya Yesus. Di dalam penjara beliau setiap hari berdoa seperti ini. Tolonglah. Tolong agar bisa menang atas kuasa maut. Pada akhirnya ia bisa mengatasi semua penderitaan dan bisa mati untuk kebenaran. Apa satu-satunya kekuatan yang membuatnya bisa menang atas kuasa maut? Itu adalah karena ia telah memiliki iman tentang kebangkitan. Nah, seperti demikian, iman kebangkitan adalah sumber kekuatan yang membuat gereja hidup dan bergerak. Hari ini sumber kekuatan yang membuat saudara bisa bangkit kembali pun adalah kayu salib dan kebangkitan Kristus. Percayalah. Yang ketiga, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, yang ketiga, gereja akan menjadi tidak punya garis finish kehidupan berupa keselamatan. Gereja akan menjadi tidak punya garis finish kehidupan berupa keselamatan. 1 Korintus 15 ayat 17. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Itu sebabnya Paulus berkata, jika tidak ada kebangkitan Kristus, jadi bagaimana? Gereja tidak akan memiliki keselamatan dan akan tetap tinggal sebagai orang berdosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. 1 Korintus 15 ayat 18. Jadi imam pun akan menjadi sia-sia dan kita akan menjadi orang yang hancur total di dalam dosa. Itu sebabnya kebangkitan Kristus langsung berhubungan dengan doktrin penyelamatan. Roma 4 ayat 25. Roma 4 ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan
Kematian kan saudara, diserahkan kematian di salib, diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan. Maksudnya apa? Kebangkitan kan, kebangkitan. Karena pemberontakan kita, karena pembenaran kita maksudnya keselamatan kita kan saudara. Maksudnya hal kita menjadi benar atau keselamatan itu disempurnakan lewat kebangkitan Kristus. Nah, Paulus menafsirkan iman sebagai kesatuan dengan Kristus. Kesatuan dengan Kristus. Roma 6 ayat 4 sampai 5. Roma 6 ayat 4 sampai 5. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi karena kebangkitan Yesus disalib dan karena kematian Yesus disalib dan kebangkitan, kita jadi bagaimana? Dosa kita akan dimusnahkan dan kita akan memperoleh hidup yang baru. Yaitu hal percaya kayu salib itu berarti kematian Yesus dan kematian kita menjadi satu sehingga dosa kita akan dimusnahkan. Juga perihal percaya pada kebangkitan itu berarti hidup baru Yesus dan kita menjadi satu sehingga kita memperoleh hidup yang baru. Nah, tentang hal ini Yesus sendiri mengatakannya dengan jelas. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Seperti apakah keselamatan yang dikatakan oleh agama Kristen kita? Yaitu diri kita yang dicengkeram oleh dosa itu dikuburkan. Lalu kita menerima hidup baru dari Allah dan hidup. Roma pasal 8 ayat 11. Roma pasal 8 ayat 11 dikatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus, roh yang menghidupkan, yaitu roh Bapa kan. Inilah identitas keselamatan yang kita peroleh. Puji Tuhan. Pertanyaannya, hidup baru yang ada di dalam Tuhan itu munculnya dari mana? Munculnya dari mana? Itu bukanlah yang dari awal manusia memang miliki. Juga bukan suatu hal yang samar-samar seperti roh jiwa yang tak musnah. Hidup itu keluar dari sosok yang kekal, lalu mendatangi sampai kepada kita, saudara. Yaitu itu adalah hidup yang baru dari kebangkitan yang masuk kepada kita lewat Yesus Kristus. Ini bukanlah
penantian atau harapan yang samar-samar seperti gagasan orang Yunani yang menyebar di gereja Korintus. Yaitu karena roh jiwa tidak musnah, maka setelah mati pun akan tersisa sesuatu. Tetapi saudara, iman kebangkitan kita adalah kita akan menjadi persis seperti Yesus yang telah bangkit. Amin. Yaitu kepercayaan bahwa kita akan memperoleh tubuh dan hidup yang baru yang serupa dengan Yesus yang telah bangkit. Ini telah menjadi jelas lewat fakta kematian dan kebangkitan Kristus yang hanya sekali terjadi untuk selama-lamanya. Jika iman kebangkitan demikian ditolak, agama Kristen kita akan menjadi gereja yang tidak ada keselamatan. Namun, tetapi faktanya Yesus Kristus telah bangkit. Kesimpulan, andai kata tidak ada kebangkitan Kristus, kita akan menjadi bagaimana? 1 Korintus 15 ayat 19. 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya diam hidup ini saja, menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Paling malang di antara semua orang. Jika tidak ada kebangkitan dan kehidupan kita di bumi itulah yang merupakan segala-galanya, maka jadi bagaimana? Dengan kata lain, di antara semua orang di bumi ini, siapa yang akan menjadi orang yang paling bodoh? Kita yang percaya Yesus akan menjadi orang yang paling bodoh dan kasihan. Kalau begitu, gereja yang memberitakan kebangkitan pun akan menjadi rombongan yang paling bodoh. Itu jika harapan kita hanya di bumi ini saja, maka kita akan menjadi seperti anjing yang mengejar ayam, ibaratnya. Atau ungkapan Korea, anjing terus mengejar ayam. Akhirnya ayam kan punya sayap, jadi terbang ke atas sayap, ke atas atap. Jadi anjing tidak bisa mengelak, hanya menggonggong-gonggong saja. Kalau tidak ada kebangkitan Kristus, maka kita akan menjadi seperti demikian. Saat Yesus mati di salib, murid-murid jadi bagaimana? Murid-murid dan semua orang yang mengikutinya menjadi orang-orang yang bodoh dan kasihan, sia-sia. Mereka terserak ke tempat masing-masing dan melarikan diri. Dan mereka menyangkal Yesus dan bersembunyi karena takut mereka tidak aman. Sehingga segala hal yang mereka pelajari selama mereka mengikuti Tuhan selama 3 tahun itu pun tidak bisa mengelak menjadi seperti busa air. Mereka menjadi bahan tertawaan dunia dan menjadi sasaran cemooh. Tetapi mereka yang dianggap bodoh seperti itu, mengapa memiliki keberanian? Mengapa mereka berkobar-kobar oleh rasa bermisi tugas dan berubah menjadi terang bagi dunia yang gelap? Apa itu salah satu kekuatan yang telah menjadi daya gerak bagi perubahan yang demikian? Itu hanyalah peristiwa kebangkitan Yesus. Ya, kalau menurut saudara Yohanes 20 ayat 29 dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kalau bagi kita,
tanpa melihat pun kita percaya. Namun di zaman itu Tuhan perlu bangkit kembali untuk memperlihatkan kepada murid-murid yang terkasihnya. Jadi kuasa kebangkitan telah menular sehingga tersebar dengan memiliki kekuatan meledak. Orang-orang Yahudi menyebut Rasul Paulus sebagai penyakit sampar. Bahasa Yunaninya loimos. Orang inilah penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekacauan dari antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Jika kita lihat kisah para rasul 24 ayat 5 ini saja, loimos, kita bisa tahu kekuatan yang dimiliki oleh peristiwa kebangkitan Yesus. Dan murid-murid yang bersembunyi keluar ke jalan dan memberitakan firman. Dan orang-orang yang terserak mulai berkumpul lagi di satu tempat. Dan akhirnya mengalami turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta. Ternyata mereka benar-benar bukanlah gereja atau perkumpulan yang bodoh. Malah mereka telah menjadi rombongan yang paling kuat yang dapat mengubah dunia. Nah, seperti demikian, iman kebangkitan membuat orang yang lemah menjadi kuat dan membuat orang yang bodoh menjadi pahlawan. Iman kebangkitan juga memegang dan mengangkat orang yang tenggelam dalam keputusasaan. Serta iman kebangkitan menghembuskan nafas hidup kepada orang yang telah kehilangan semangat hidup. Rasul Paulus sendiri saudara, telah mengalami beberapa kali hal ini. Ia menderita penderitaan yang sangat parah, yang melebihi kekuatan dirinya, sampai harapan untuk hidup pun terputus. Ia mengakui bahwa ia seolah-olah telah dijatuhi hukuman mati. Tapi kekuatan yang bisa mengalahkan keputusasaan dan penderitaan yang demikian adalah iman kebangkitan Kristus. Sebagai referensi, 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 9. Jadi jika tidak ada kebangkitan, kita akan kehilangan fondasi dari segala kesabaran, kekuatan, serta keberanian. Sehingga kita tidak bisa mengelak untuk menjadi orang yang paling bodoh. Orang-orang gereja mula-mula hidup dengan memiliki iman kebangkitan serta keyakinan akan hidup yang kekal. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Tuhan, dalam Yesus, akan dikumpulkan Yesus bersama-sama dengan Dia. Nah, saudara-saudara, hari ini kita semua telah menerima kebangkitan Yesus Kristus sebagai pemberian. 1 Petrus sebagai referensi, 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar dengan kita menyambut Tuhan dari kebangkitan, saudara semua bisa hidup. Yohanes 20 ayat 9. Yohanes 20 ayat 9. Ia harus bangkit dari antara orang mati. Tuhan bukannya berkata bahwa Tuhan saja yang hidup dan kalian akan mati. Dengan jelas Tuhan berkata, kamu pun akan hidup. Yohanes 14 ayat 19b. Yohanes 14 ayat 19b. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pagi hari ini
Tuhan telah bangkit dengan memecahkan kuasa maut. Mengapa saudara? Mengapa? Untuk memberikan harapan yang kekal, hidup, serta hidup yang kekal kepada umat manusia. Lukas 24 ayat 7. Lukas 24 ayat 7 dikatakan, anak manusia akan bangkit atau akan hidup kembali. Yohanes 5 ayat 25, mereka yang mendengarnya akan hidup. Maka saya berdoa dan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus agar setiap keluarga dan saudara-saudara yang mendengar firman hari ini, imannya bisa hidup. Juga saya harap agar suami saudara, istri atau laki-laki, anak laki-laki dan perempuan saudara pun bisa hidup lewat doa saudara sebagai orang tua. Juga saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar lewat kebangkitan Tuhan, ekonomi saudara pun bisa menjadi hidup. Damai sejahtera bagi sekalian, bagi kamu sekalian. Damai sejahtera bagi kamu sekalian. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Saya sungguh berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar firman berkat ini tetap bisa ada di atas masing-masing saudara. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, pagi hari ini adalah hari ketika Yesus bangkit kembali. Pagi hari ini dengan iman kami telah mendengar suara yang diberkati. Sebab aku hidup, maka kamu pun akan hidup. Kiranya hari ini iman kami bisa hidup dan keluarga yang murung dan gelap pun bisa hidup. Tolong bantu agar ekonomi dari semua keluarga yang mendengar firman hari ini bisa bangkit kembali dan hidup. Jika tidak ada kebangkitan Yesus, gereja dan kita orang-orang yang percaya tidak bisa mengelak untuk menjadi yang paling malang. Tapi karena Tuhan kita telah bangkit kembali dengan memecahkan kuasa maut, maka kami bisa berlimpah dengan harapan yang hidup. Tolong agar dengan memiliki iman kebangkitan serta sukacita, kami semua bisa bangkit berdiri dengan gagah sebagai saksi-saksi hidup dari kebangkitan. Bapa, kami percaya bahwa tiap bangsa kemana Injil kebangkitan masuk akan hidup. Izinkanlah bangsa Indonesia bisa hidup kembali di dalam Tuhan. Kiranya berikan hikmat kepada setiap orang yang mendengar firman hari ini untuk mengatasi krisis wabah virus corona ini dan tetap menjaga iman diri kami masing-masing. Berkatilah setiap saudara-saudara yang mendengar firman pada hari kebangkitan ini, berkat surgawi maupun berkat bumi. Lindungilah setiap orang-orang anggota keluarga, anggota perusahaan tempat kerja, siapapun yang berhubungan dengan saudara-saudara yang mendengar firman ini tidak kena virus corona, tetapi bisa terjaga kesehatan mereka. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang adalah kebangkitan dan hidup, kami menaikkan doa syukur ini kepadamu. Amin. Tuhan memberkati.